ketika PLN padam teman-teman, nah maka instalasi rumahnya kan. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dan cara pemasangan automatic transfer switch yang modelnya seperti ini teman-teman. Sebenarnya sudah saya bahas untuk pemasangan secara aktualnya ya. Di video sebelumnya silahkan cek saja linknya di sini jika teman-teman ingin mengetahui cara pemasangan secara realnya. Nah di sini saya akan jelaskan secara simulasinya bagaimana sih cara kerjanya, bagaimana sih arus masuk ke dalam ATS ini supaya teman-teman lebih paham lagi tentang aliran arus yang ada di automatic transfer switch ini. Sebelum ke cara pemasangan dan cara kerja, di sini saya akan jelaskan dulu untuk ATS-nya. Jadi ATS ini adalah ATS merek CAFF ya. Teman-teman bisa cari di toko online atau di toko-toko listrik. ATS ini memiliki kekuatan yaitu 63 ampere teman-teman. Yang dimana karena ini adalah satu fasa ya, atau hanya inputan fasa dan netral saja. Jadi ATS ini dikhususkan hanya untuk instalasi rumah teman-teman. ATS ini bisa difungsikan untuk genset dan PLN manuvernya ya, atau bisa juga untuk inverter PLN, atau bisa juga genset inverter, terserah teman-teman. Yang penting ada dua inputan untuk changeover switch-nya. Di sini ada inputan A, di sini ada inputan B. Yang dimana yang atas ini nanti untuk inputan PLN, yang bawah untuk inputan genset. Dan yang bawah ini ya, yang warna abu ini bautnya yaitu untuk ke arah instalasi rumah teman-teman. Dan di sini ada NC/NO juga ya. Ini adalah kontaknya. Siapa tahu teman-teman membutuhkan untuk indikasi lampunya ya, agar memudahkan ketika kita manuver ke PLN atau ke genset. Oke, akan saya langsung saja pasangkan bagaimana cara pemasangan simulasi masuk ke ATS ini. Di sini saya menggunakan MCB 2 pol ya, supaya lebih enak untuk pemasangannya. Jadi yang pertama saya akan pasangkan dulu sisi genset teman-teman. Jadi di sini ada fasa dan netral dari genset ya. Kita hubungkan ke MCB langsung kayak gini. Nah, selanjutnya keluaran dari MCB genset, di sini outputnya kita masukkan langsung ke input B, dan netralnya juga kita masukkan ke input B teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan pasangkan sisi dari PLN teman-teman. Jadi dari PLN kita hubungkan ke MCB untuk fasa netralnya, lalu output MCB kita hubungkan ke input A dan netral juga ke input A. Nah selanjutnya saya akan pasangkan ke sisi kanan yang fasa netral yang atas dan yang bawah. Dari inputan B yang genset ini ya, kita masukkan ke fasa yang ada di kanan sini. Lalu netralnya juga dimasukkan ke N yang ada di kanan saya ini. Selanjutnya yang atasnya dari inputan A dimasukkan ke F dan yang netral dimasukkan ke N. Nah ini harus dipasang seperti ini teman-teman supaya nanti ATS-nya bisa bekerja. Seperti yang sudah tadi saya bahas untuk NC, NO, dan COM ini, yaitu teman-teman bisa dipasangkan untuk indikator lampu atau bisa juga untuk auto genset nanti dipasangkan wiringnya. Tetapi di sini saya akan bahas hanya ATS saja teman-teman, ingat. Di sini saya bahas hanya ATS saja atau changeover switch saja. Nah selanjutnya ke instalasi rumah sini teman-teman, kita hubungkan dari output yang bawah sini. Yang dari fasa sini hubungkan ke instalasi rumah, dan dari netral sini hubungkan ke instalasi rumah. Nah seperti ini saja teman-teman untuk pemasangannya. Sekarang kita akan lanjut ke sisi bagaimana cara kerja dari ATS-nya. Kita akan coba kasih tegangan dulu ya untuk PLN-nya teman-teman. Nah di sini untuk yang tegangan dari PLN saya akan contohkan ada tegangannya teman-teman. Kita lihat dari kWh meter ya, 321. Nah, tegangan dari PLN masuk ke MCB 2 pol ini teman-teman. Supaya aliran arusnya masuk ke ATS atau ke instalasi rumah, kita harus meng-on-kan dulu untuk MCB 2 pol ini. Kita coba on-kan 321. Nah, ketika di-on-kan teman-teman lihat aliran arus dari PLN ini akan ngalir ke ATS. Kita lihat teman-teman aliran arusnya kayak gimana. Nah lihat aliran arusnya masuk ke ATS teman-teman, yaitu ke input A. Dari input A juga masuk ke fasa netral yang ada sisi kanan saya ini. Nah setelah masuk ke input A dan ke fasa netral sini, maka nanti si main power yang ada di sini akan menyala teman-teman. Seperti ini lihat. Nah ketika sudah menyala berarti main powernya sekarang dari PLN. Nah setelah powernya menyala, maka aliran arus dari output sini akan mengalir ke instalasi rumah. Nah lihat teman-teman, mengalir ke instalasi rumah, lalu instalasi rumahnya ada tegangannya. Sekarang inputannya dari PLN teman-teman. Karena di sini untuk tegangan dari PLN sudah mengalir atau arusnya sudah mengalir masuk ke instalasi rumah seperti ini. Nah teman-teman, di sini saya akan coba on-kan untuk MCB 2 pol yang gensetnya 321. Nah ketika sudah on, maka nanti jika PLN-nya mengalami pemadaman, maka aliran arus dari genset akan menyaplai ke instalasi rumah. Akan otomatis manuver dari ATS ininya teman-teman. Untuk cara kerjanya seperti apa? Oke, kita lihat teman-teman. Dicontohkan di sini untuk tegangan PLN-nya hilang teman-teman.
maka nanti gensetnya akan langsung menyala. Saya contohkan di sini gensetnya auto start aja ya, supaya teman-teman paham gitu. Jadi gensetnya auto start ketika PLN padam. Di sini sebenarnya ada rangkaian lagi teman-teman untuk automatic main failure atau otomatis gensetnya bisa menyala. Tapi di sini saya akan hanya bahas untuk ATS saja, untuk cara kerja ATS saja. Jadi teman-teman jangan tanya-tanya lagi kenapa gensetnya bisa auto, karena di sini saya contohkan otomatis genset menyala. Oke? Cara kerjanya seperti ini ketika PLN padam teman-teman. Kita coba contohkan padam ya atau hilang tegangan. Nah, maka instalasi rumahnya kan mati nih. Tegangan ke ATS pun mati. Di sini juga main powernya mati. Tetapi gensetnya nanti akan langsung menyala. Ketika genset menyala, lihat. Nah, genset menyala saya contohkan. Maka aliran arus dari genset akan masuk ke MCB 2 pol. Lalu masuk ke inputan yang B sini. Lihat. Lalu masuk juga ke fasa dan netral di sini. Lalu nanti akan ada perubahan di selektor ini. Dari main power masuk ke backup power. Kita coba contohkan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ketika si tegangan dari genset ini masuk ke ATS ini, maka si main powernya akan pindah langsung ke backup power. Dan ini untuk switchnya ya, langsung pindah ke bawah menandakan tegangannya dari genset teman-teman. Nah, ketika sudah menyala begini, maka output yang ada di bawah sini akan mengalir ke instalasi rumah. Lihat, masuk ke instalasi rumah dan instalasi rumahnya menyala atau ada tegangannya. Berarti sekarang untuk instalasi rumah ini tegangannya dari genset teman-teman. Seperti ini. Ini selama PLN-nya belum nyala akan terus disuplai oleh genset teman-teman. Kalau ada yang nanya apakah gensetnya kuat? Ya, nanti kalau genset mati ya tegangannya mati juga ke instalasi rumah. Jadi jangan membingung-bingungkan saja, karena ini cara kerja dari ATS teman-teman. Jangan berpikiran gensetnya bisa mati karena bensin atau solarnya habis gitu. Karena saya hanya membahas tentang ATS-nya saja. Oke, selanjutnya bagaimana ketika tegangan dari PLN-nya ada kembali nih? Apa yang terjadi? Lihat, ketika tegangan PLN ada yang kembali, maka nanti gensetnya akan langsung mati teman-teman. Ingat, saya contohkan gensetnya akan langsung padam atau mati. Ketika PLN menyala kembali, lihat 3, 2, 1. Nah, lihat teman-teman. Di sini untuk arusnya langsung kayak tadi awal ya, yaitu ke input A, lalu ke fasa netral di kanan, lalu outputnya langsung ke instalasi rumah sini. Di sini juga ada perubahan, lihat teman-teman. Dari backup power langsung kembali lagi ke main power. Menandakan tegangannya dari PLN teman-teman. Kita contoh lagi, lihat, ini dari genset, ini dari PLN, dari genset, dari PLN. Jadi nanti seperti ini. Jadi ketika ada tegangan masing-masing dari inputan sini akan pindah-pindah si merah ini atau si selektor ini ke backup, ke main, backup, main, kayak gitu teman-teman. Kayak gini. Bisa dilihat kan? Oke, jadi sekarang bagaimana jika genset dan PLN-nya ada dua-duanya tegangan nih? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Kang, gimana jika PLN dan gensetnya sama-sama ada tegangan? Apa yang terjadi? Apakah akan bentrok? Tidak akan teman-teman. Kenapa tidak akan? Karena di sini dipisahkan di ATS ini. Saya akan contohkan, lihat teman-teman. Tegangan gensetnya saya contohkan nyala. Nah, seperti ini. Gensetnya ada tegangan, dua-duanya menyala nih, ada tegangan nih. Ini akan tetap masuk teman-teman dari genset ke ATS ini, akan tetap masuk ke input B, input A juga sama ada tegangannya. Ini tidak akan bentrok. Kenapa? Karena di dalamnya sudah dipisahkan kontaknya antara input A dan input B. Jadi ini prioritas yang utamanya yaitu PLN teman-teman. Di sini juga ada tulisannya main power. Jadi inputan untuk prioritas utama adalah PLN, sehingga walaupun tegangan genset dan PLN ini ada tegangannya, tidak akan bentrok karena tetap akan supply-nya dari PLN seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini akan terus disuplai oleh PLN. Kecuali jika PLN-nya hilang tegangan kayak tadi, maka akan otomatis si yang merah ini akan pindah lagi ke backup power teman-teman. Jika si PLN-nya hilang tegangan. Tapi jika PLN-nya ada tegangan lagi, ya nanti akan pindah lagi ke main power lagi, walaupun gensetnya ada tegangan atau masih ada tegangan atau tidak mati. Seperti itu. Jadi paling utama itu yaitu prioritas utama yaitu PLN teman-teman. Jika teman-teman pengen ganti prioritas utama genset, silahkan. Balik saja di sini untuk tegangannya. Yang ini dari genset, ini dari PLN. Seperti itu. Bisa teman-teman. Atau dari inverter, boleh, silakan. Teman-teman tergantung mau pilih mana prioritas utamanya, mau PLN atau genset. Kalau saya di sini prioritas utama adalah PLN. Jadi jika PLN hilang tegangan, maka genset akan menyuplai ke instalasi rumah secara otomatis dengan syarat ada rangkaian lagi automatic main failure, yaitu untuk starter genset.
Mungkin agak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Karena menurut saya ini adalah ATS yang paling simpel dan murah juga teman-teman. Jika teman-teman ingin memakainya silahkan, karena cukup besar juga untuk kekuatannya yaitu 63 ampere. Jika teman-teman ingin membutuhkan wiring ini, silahkan download saja wiringnya di komentar yang sudah saya pin ya, supaya teman-teman langsung di-download saja dan langsung paham bagaimana cara perwiringan sistem ATS ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.